Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kalian semua anak-anakku kelas 3A yang Bu Guru sayangi. Ketemu lagi dengan Bu Guru Wijriyatul Umuroh di SD kita tercinta, yaitu SDN Arjasa 1. Kali ini kita akan membahas tema 1, subtema 3, kelas pembelajaran 5, pertumbuhan hewan. Baiklah anak-anakku, kita masuk pada muatan bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4 menceritakan daur hidup hewan menggunakan kosakata yang tepat. Sebelum kalian menceritakan daur hidup hewan, ada baiknya kalian terlebih dahulu mengetahui langkah-langkah yang harus kalian pahami. Baiklah, langkah-langkah menceritakan daur hidup hewan sesuai pengamatan gambar. Pertama, anak-anakku, amati daur hidup hewan dengan seksama. Yang kedua, pahami setiap tahapan yang dilalui. Yang ketiga, ceritakan tahapan-tahapan tersebut secara urut dan runtut. Yang keempat, gunakan kosakata yang sesuai dengan daur hidup hewan tersebut. Baiklah anak-anakku, kalian perhatikan gambar daur hidup kupu-kupu berikut. Bu Guru contohkan ya di sini. Gambar ini adalah daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu berawal dari telur. Kupu-kupu biasanya bertelur di permukaan daun. Telur tersebut menetas menjadi ulat, dan ulat akan tumbuh makin besar. Ulat akan berdiam diri membentuk kepompong. Ulat dalam kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu. Nah, kupu-kupu betina dewasa akan bertelur lagi. Kejadian ini berlangsung secara terus-menerus. Nah, anak-anakku, perubahan bentuk dalam daur hidup kupu-kupu ini disebut metamorfosis. Kenapa disebut metamorfosis? Karena dalam tahapan daur hidup kupu-kupu ini, mulai dari telur, kepompong, ulat, kupu-kupu, itu bentuknya tidak sama. Maka dikatakan metamorfosis sempurna. Ada lagi metamorfosis tidak sempurna anak-anakku, yaitu contohnya adalah belalang. Nah, belalang itu kenapa disebut metamorfosis tidak sempurna? Karena daur hidupnya, tahapan-tahapannya itu selalu tetap dari ulat sampai menjadi hewan dewasa. Nah, itulah anak-anakku pembahasan bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4 kali ini. Baiklah, kali ini langsung pada materi yang kedua, yaitu PJOK KD 3.1 dan 4.1 menirukan gerak daur hidup kupu-kupu. Nah, tahukah kalian setiap tahapan daur hidup kupu-kupu dapat ditirukan gerakannya? Nah, kalian perhatikan gerakan berikut dengan seksama. Untuk gambar 1, dengan posisi tidur terlentang sambil mendekap kaki dan badan. Ini adalah gerakan menirukan gerakan kupu-kupu, yaitu tahapan telur. Yang kedua, gambar nomor 2 anak-anak, posisi badan merangkak. Ini adalah tahapan dari ulat. Gambar ketiga, dengan posisi berdiri, kedua tangan mengepal di atas kepala dan salah satu kaki diangkat. Ini merupakan tahapan dari kepompong. Nah, gambar terakhir yaitu gambar nomor 4, posisi badan berdiri dengan tangan terbuka, lalu gerakan ini dengan berlari sambil melompat-lompat. Ini adalah
tahapan dari kupu-kupu dewasa. Baiklah anak-anak, itu penjelasan PJOK kali ini. Lanjut ke muatan PPKN KD 3.4 dan 4.4, menjaga persatuan dalam memberi dan menerima saran yang baik. Anak-anakku, pernahkah kalian memberi saran kepada teman? Sebelum memberi saran, ada baiknya kalian mengetahui dulu cara-cara yang dapat dilakukan agar waktu memberi saran terwujud kerukunan. Yang pertama, anak-anakku, mengajari teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran. Yang kedua, bekerja sama mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam. Dan yang ketiga, memberikan saran kepada teman dan juga mau menerima saran dari teman. Anak-anakku, memberi saran yang baik termasuk sikap saling menghargai. Memberi saran harus dengan santun. Hal ini agar tidak menyakiti perasaan teman. Memberi saran yang baik termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Masih ingat kalian anak-anakku? Apa bunyi sila kedua Pancasila? Iya, bagus. Bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi muatan yang selanjutnya, ada baiknya kalian mengetahui lagi cara-cara yang baik untuk dilakukan saat memberi atau menerima saran. Yang pertama, memberi saran dengan santun. Yang kedua, berterima kasih dan mau menerima masukan dari orang lain. Yang ketiga, anak-anakku, tidak boleh memotong pembicaraan saat teman memberikan saran atau pendapat. Nah, memberi saran dan pendapat ini termasuk pengamalan sila yang keempat loh anak-anakku, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu sila keempat. Baiklah, itu dulu pembelajaran kita kali ini tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran 4. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih dan selamat belajar.